Shalom, salam sejahtera, salam damai bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentu akan menguatkan kita, akan memberikan sukacita kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih dan pemurah dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan untuk menguatkan iman kita dalam tema Natal PGI dan KWI tahun 2024. Tentu tema ini membuat kita semakin bersukacita, membuat kita semakin percaya untuk menjalani kehidupan kita. Adapun tema Natal yang sampai kepada kita tertulis dalam Lukas 2 ayat 15 dengan tema marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Mari kita baca nasnya, demikian nas firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Demikian nas kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu setiap umat Kristen akan memasuki satu masa yang penuh dengan sukacita, yaitu memasuki bulan Desember. Kenapa kami katakan satu masa yang penuh dengan sukacita? Karena di bulan Desember setiap umat Kristen di seluruh dunia bersama-sama sepakat mempermuliakan Tuhan, merayakan kembali bagaimana Kristus yang telah lahir menyapa dunia, menyelamatkan dunia, dan kelahiran Kristus menjadi awal daripada keselamatan manusia dari segala keberdosaannya. Maka tidak jarang memang sekarang ini Bapak Ibu, hampir setiap gereja, baik itu Kristen Protestan, baik itu Roma Katolik, bersama-sama merayakan Natal. Dan tidak hanya di gereja tentunya, tapi setiap STM, setiap arisan, setiap sekolah-sekolah, instansi pemerintah, instansi swasta, yang notabene-nya ada komunitas-komunitas orang Kristen di sana, pasti merayakan Natal. Tapi yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada saat ini, bagaimana kita meresapi, memaknai Natal ini di dalam kehidupan kita. Kita memasuki bulan 12, tentu ada dua pemikiran yang terjadi. Pertama, kita memikirkan bahwa tahun 2024 akan berakhir. Selama tahun 2024 ada banyak sukacita. Ada banyak tentu juga tangisan. Ada banyak berkat.
Tetapi yang pasti, baik di dalam tangisan, penderitaan, pergumulan, atau sukacita pun, ketika kita mampu sampai ke bulan Desember, itu semuanya bukan karena kekuatan kita, tapi karena penyertaan Allah yang senantiasa mengasihi kita. Yang kedua, ketika kita memasuki bulan Desember, apa yang kita pikirkan kembali? Yang kita pikirkan tentu kita akan meninggalkannya memasuki tahun 2025. Ada banyak pengharapan yang akan kita mulai. Ada banyak doa yang kita sampaikan. Dan ada banyak kerinduan yang maunya Tuhan berikan kepada kita. Tapi semuanya itu Bapak Ibu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kebenaran firman Tuhan, berita tentang kelahiran Yesus pertama sekali disampaikan oleh para malaikat. Bukanlah kepada pejabat, bukanlah kepada para penguasa, bukanlah kepada orang-orang yang mempunyai banyak materi. Tapi ketika Yesus lahir di Betlehem dengan penuh kesederhanaan, di kandang domba, di tempat yang sangat-sangat tidak layak, tetapi malaikat-malaikat di surga bersukacita. Sukacita itu tentu dibagikan oleh malaikat, diberitakan oleh malaikat, yaitu pertama sekali kepada para gembala. Para gembala yang kedinginan di padang belantaran. Para gembala yang siap sedia terus menjaga kawanan dombanya. Para gembala yang terus mempertanggungjawabkan gembala-gembalanya, domba-dombanya. Para gembala yang mempertaruhkan nyawanya melindungi domba-dombanya. Mereka yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain, tapi Allah menyapa mereka. Berita sukacita tentang kelahiran itu sampai kepada mereka. Disampaikan oleh malaikat Allah. Malaikat Allah bertemu dengan mereka. Maka apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini? Malaikat datang menjumpai mereka. Ketika malaikat itu dalam keadaan bersukacita sampai kepada gembala itu, gembala-gembala itu pertama sekali tidak bersukacita. Tapi mereka takut. Mereka bimbang. Mereka khawatir. Dan mereka begitu heran. Namun di dalam kebimbangan, kekhawatiran, ketidakpastian di dalam kehidupan, bahkan peristiwa itu belum pernah mereka alami. Malaikat itu memberitahukan bahwa kedatangan mereka, malaikat itu, untuk bertemu dengan gembala, menyampaikan kabar sukacita yang begitu luar biasa. Dari sebuah ketakutan, dari sebuah kebimbangan, dari sebuah ketidakpastian, ketika para gembala itu menerima kabar sukacita itu, maka mereka takjub, mereka heran. Ketakutan berganti dengan kegembiraan yang begitu luar biasa. Kebimbangan berganti dengan kepastian. Malaikat itu memberitahukan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di antara bumi, di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Disampaikan para malaikat itu sebuah kabar sukacita yang belum pernah terjadi di dunia. Tentu ini menunjukkan betapa berharganya para gembala itu. Allah memperhatikan mereka. Lalu apa yang dilakukan atau respon daripada gembala itu? Dalam ayat ke-15 yang menjadi tema Natal PGI dan KWI.
tentu menjadi tema Natal bersama bagi kita. Dikatakan di sana, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka menerima kabar itu, mereka meresponnya. Mereka melakukan perjalanan. Mereka meninggalkan kawanan dombanya di padang belantara, menempuh perjalanan yang kurang lebih hampir 10 kilometer dari tempat mereka mengembalakan domba ke tempat Yesus. Mereka tempuh itu malam hari itu juga. Tidak mereka tunggu sampai fajar menyingsing, tapi ketika malaikat itu meninggalkan mereka, ketika malaikat itu tidak bersama dengan mereka lagi, para gembala itu merespon. Mereka katakan, marilah kita pergi ke Betlehem. Dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketakjuban. Mereka tinggalkan semuanya, berjalan, pergi ke Betlehem, bersukacita, dan ingin bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamat itu sendiri. Nah Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu lewat tema yang menarik bagi kita, dikatakan marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Ini merupakan respon daripada gembala-gembala itu. Apa yang harus kita respon bagi kita pada saat ini? Di dalam perayaan-perayaan Natal yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu berita sukacita itu juga sampai kepada kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, organisasi lepas organisasi, gereja, dan juga kelompok-kelompok organisasi Kristen lainnya. Semuanya kita menerima kabar sukacita bahwa Yesus Sang Juru Selamat itu telah datang ke dunia, menerangi kehidupan kita, menyelamatkan kita. Lalu bagaimana kita meresponnya? Ini yang paling utama Bapak Ibu. Kalau para gembala itu meresponnya dengan meninggalkan kesibukannya untuk bertemu dengan Yesus. Yang pertama, kita harus merespon kelahiran Yesus ini dengan meninggalkan segala beban permasalahan kita. Lewat kelahiran Yesus, Yesus juga mau mengatakan kepada kita, tinggalkan dosamu. Hiduplah bersukacita bersamaku. Tinggalkan pergumulanmu. Tinggalkan penderitaanmu. Maka lewat Natal, yang pertama sekali mau dikatakan kepada kita pada tahun 2024 ini. Inilah waktunya Bapak Ibu. Kita meninggalkan segala pekerjaan-pekerjaan kita yang membuat kita sengsara. Penderitaan-penderitaan kita yang membuat kita ibaratnya sering mungkin terlena. Tinggalkan semuanya itu Bapak Ibu. Mari datang menghadap Yesus, menghampiri Yesus, memandang Yesus, Sang Juru Selamat itu. Biar kita bersukacita. Bapak Ibu, jangan pernah engkau bermimpi dalam kehidupanmu ketika engkau masih dikendalikan oleh harta dunia ini. Ketika engkau masih dikendalikan oleh pergumulan-pergumulan yang terus melanda pikiranmu, engkau bisa bersukacita? Tidak akan pernah Bapak Ibu. Tapi kita akan bersukacita dalam merayakan Natal ini ketika kita meninggalkan semua dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari firman ini kita mau melihat bagaimana para gembala itu menjawab panggilan Allah. Ketika malaikat itu datang kepada mereka, menghampiri mereka, memberitahukan akan sebuah masa yang baru, akan kelahiran Putra Allah Sang Mesias. Mereka menjawab panggilan Allah. Pada saat itu sebenarnya Allah memanggil mereka. Untuk apa? Untuk menjadi pemberita. Maka kita juga harus demikian Bapak Ibu.
Ketika Kristus telah lahir di dunia ini, kita rayakan tiap tahun. Maka Allah memanggil kita. Yesus memanggil kita untuk menjadi pemberita di dalam kehidupan. Memberitakan akan kebaikan Allah, memberitakan akan kasih Allah, memberitakan akan penebusan yang diberikan oleh Yesus Kristus bagi dunia ini dan bagi kita. Maka orang-orang yang percaya lewat Natal ini terpanggil di dalam kehidupannya untuk menjadi pemberita. Sehingga kita mau katakan sekarang, marilah sekarang Bapak Ibu untuk pergi ke Betlehem. Pergi ke Betlehem bukan berarti kita mau berziarah Bapak Ibu. Jangan pernah kita pikir berarti tema Natal ini mau mengajak orang Kristen untuk berziarah berbondong-bondong mau pergi ke Betlehem. Tidak demikian yang mau diartikan. Tapi Betlehem menjadi sumber daripada kelahiran itu. Berarti ketika kita pergi ke Betlehem, kita pergi menemui Yesus, sang sumber keselamatan itu, sang sumber sukacita itu. Maka kita diajak untuk pergi kepada sumber kehidupan itu sendiri. Itu kepada Yesus. Bukan soal tempatnya, tapi soal Yesus yang lahir di sana, sang sumber kehidupan itu. Maka kita diajak untuk pergi Bapak Ibu kepada sumber kehidupan ini. Natal mau mengajarkan kepada kita untuk datang pada Yesus, sang sumber kehidupan. Natal mengajarkan kita untuk merespon panggilan itu. Dan yang berikut Bapak Ibu, lewat tema Natal ini kita mau diajak kembali. Bagaimana orang yang sudah bertemu dengan malaikat, bertemu dengan Yesus, sang sumber kehidupan itu. Lewat Natal ini kita mau diajak untuk tetap taat kepada Tuhan. Di dalam ketaatan itu tentu harus ada kesederhanaan pasti. Belakangan ini memang ada banyak para pendeta-pendeta yang tidak lagi penuh dengan ketaatan. Yang melakukan KDRT kepada istrinya sampai viral. Yang melakukan kemewahan-kemewahan sampai viral. Bahkan banyak orang-orang Kristen juga yang demikian. Tidak menunjukkan kesederhanaan di dalam kasihnya. Dia mau menunjukkan kehebatan. Tapi lewat Natal ini kita mau diajak untuk senantiasa di dalam kehidupan kita untuk taat kepada Yesus, sang juru selamat yang lahir itu. Yang lahir penuh dengan kesederhanaan itu. Maka orang-orang Kristen jangan Bapak Ibu lagi berharap melakukan perayaan Natal itu dengan mewah, yang wow, yang hadiahnya besar-besar. Semuanya bersukacita. Tapi kehilangan makna kesederhanaan di dalam Yesus Kristus. Orang yang paling sederhana sebenarnya orang Kristen. Kenapa? Karena Yesus yang kita sembah, yang kita muliakan, yang menyelamatkan kita, Tuhan dan Juru Selamat itu. Dia penuh dengan kesederhanaan. Tapi kenapa kita di dalam perayaan Natal penuh dengan hiruk pikuk yang begitu luar biasa. Tapi lewat Natal PGI ini, lewat Natal KWI, lewat tema Natal ini, tahun 2024 ini kita mau mencoba di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman untuk senantiasa hidup dengan ketaatan dan penuh kesederhanaan, buah daripada Kristus yang telah menerangi kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, lewat firman ini kita mau diajak untuk senantiasa merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Masing-masing pribadi lepas pribadi. Natal yang kita rayakan ke depannya selama tahun 2024 ini. Kita semuanya merasakan bagaimana Allah itu di dalam Yesus Kristus hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah itu di dalam Yesus Kristus hadir dalam pergumulan kita. Bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus itu hadir dalam sukacita kita. Kehadiran Allah
mengubahkan kehidupan kita untuk tetap berlaku benar, berlaku adil di dalam kehidupan masing-masing. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan lewat tema Natal PGI dan KWI. Biarlah kiranya Tuhan kami merespon firman-Mu ini di dalam kehidupan kami dengan penuh ketaatan, penuh kesederhanaan. Bahkan dalam perayaan-perayaan Natal kami merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya.